Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Saham Sukses Berkah. Jadi kali ini kita akan bahas dua saham hasil voting seperti biasa dari Telegram SSB Pertalite Channel. Jadi untuk teman-teman yang mau saham-saham pilihannya masuk ke dalam bahasan di YouTube Saham Sukses Berkah, jangan lupa nanti langsung masuk ke Telegram SSB Pertalite Channel. Nanti linknya ada di deskripsi ya. Jadi malam hari ini kita akan bahas dua saham yang sangat menarik, yaitu ada saham BBNI dan saham BRIS. Nah, ini ada dua saham yang menarik nih. Saham yang cukup populer di kalangan para investor dan trader ya di tahun 2020 sampai 2021 ini. Ya, kenapa saya sangat bersemangat sekali karena IHSG sudah 2 hari ya, kita lihat sudah 2 hari hijau. Kemarin naik dan hari ini pun naik lagi di atas 0,5%. Jadi kita sangat bersemangat nih, apakah waktunya kita untuk buy BBNI dan buy BRIS. Nanti kita lihat aja analisanya seperti apa. Sebelum kita lanjut ke analisanya, teman-teman jangan lupa subscribe dulu YouTube Saham Sukses Berkah, dan jangan lupa juga like, comment, dan share, dan bunyikan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan update-update terbaru dan agar Saham Sukses Berkah lebih bersemangat lagi untuk bahas saham-saham yang potensial di bursa efek. Oke, jadi lanjut aja kita bahas. Yang pertama adalah saham BBNI dan bagaimana potensinya. Walaupun hari ini saham BBNI ya, kalau kita lihat trennya saham BBNI ini masih uptrend ya teman-teman, masih uptrend. Jadi masih ada di jalur uptrendnya. Jadi di sini sekarang sedang ada di posisi lower low-nya ya. Ada di posisi lower low-nya. Kalau yang mau kumpulin bisa mulai dikumpulin untuk saham BBNI di area, karena sini sudah sampai di area support juga ya. Kalau kita lihat memang sudah di area supportnya di sini. Jadi bisa dikumpulin di 5675 sampai 5850. Nah, ini masih ada potensi untuk saham BBNI dengan resiko. Kita lihat resikonya saat ini sekitar minus 4,84%, dan rewardnya dengan resist terdekatnya ada di sini ya. Resist terdekatnya, rewardnya cukup lumayan juga, sekitar 8,34%. Nah, ini untuk saham sekelas saham BBNI ini rewardnya cukup besar juga untuk beberapa hari ke depan. Mungkin di bulan April ini masih ada potensi untuk saham BBNI naik ke resistennya di area 6325. Nah, kalau kita lihat sudah beberapa hari ya BBNI turun seiring dengan IHSG yang turun. Kalau kita lihat volumenya turun dan harga turun, dan posisinya sekarang pun sudah buy on weakness, harusnya sudah buy on weakness. Nah, jadi bisa nanti teman-teman bisa dibatasi risknya di 5475, dan nanti ada potensi rewardnya di 6325. Nah, itu untuk saham BBNI. Nah, gimana kita lihat dari broker summary-nya untuk BBNI hari ini real distribusi. Kalau kita lihat dari analisa dari kesimpulan di MNC Sekuritas, dan memang ada foreign jualan sekitar 21M ya, kita lihat. Dan yang jualan siapa aja, ada ZP, AK, dan BK. Nah, ini cukup besar juga, 25M, 13M, dan 9M. Tapi kita lihat juga di sini di akhir ada akumulasi yang 58% versus 42%, dan memang di jam 11 juga ada akumulasi ya, 59% versus 41%. Dan siapa yang akumulasi di sini ada MS sekitar 28M di harga 5780. Jadi 5780 areanya dia akumulasi di 5750 sampai 5800 itu untuk MS ya. Kalau kita lihat juga sampai saat ini memang masih tertahan di atas MA5, jadi masih bagus untuk saham BBNI, masih ada potensi untuk naik. Kita lihat besok apakah saham BBNI diakumulasi atau tidak ya. Kalau kita lihat hari ini kan memang masih didistribusi, nanti apakah besok ada potensi. Tapi kalau kita lihat dari sinyalnya saat ini potensinya masih akan turun dulu ke area 5.700 ya. Kalau kita lihat ke area 5.700, karena
di distribusi dan harganya pun hari ini turun dan potensi untuk membentuk lower low-nya dan ke low-nya lagi di sini lalu bisa mantul lagi gitu seperti itu, karena kita lihat memang hari ini volume naik dan harganya kembali turun seperti itu. Lalu yang kedua untuk saham BRIS, bagaimana potensinya hari ini untuk saham BRIS. Kita lihat dulu untuk saham BRIS apakah dari segi broker summary dan teknikal yang menarik. Nah ini, jadi kita lihat kalau kita lihat jika dilihat dari support dan resisten untuk saham BRIS saat ini memang tertahan ya di area supportnya di 2160 sampai dengan 2250. Nah, ini masih ada di dalam area supportnya teman-teman. Tapi harus konfirmasi dulu nih, harus mantul dulu baru ada potensi untuk BRIS naik lebih tinggi lagi. Dan hari ini pun harganya sebenarnya kalau kita lihat di broker summary open di merah ya di 220 dan close-nya masih di harga yang merah. Dan kalau kita lihat juga close-nya masih di bawah MA5 ya untuk saham BRIS. Nah, bagaimana potensinya kalau kita lihat dari teknikalnya selama masih di bawah MA5 masih agak berat untuk naik lebih tinggi. Jadi besok kalau misalkan pun naik harus jebol MA5 baru nanti akan potensi ke area resistennya ya di sini. Jadi sekitar 11% ada potensinya ya. Ada rewardnya dan risknya berapa? Kalau risknya kita lihat memang cukup cukup minim ya untuk risknya. Jadi sekitar 6% ya kalau kita perlebar sampai sini ya. Area support area atau area demand-nya ya. Jadi nanti kalau misalkan area ini tidak kuat untuk jebol, tidak kuat untuk menahan laju penurunan dari BRIS, ada potensi untuk turun lebih ke bawah lagi. Jadi sekitar 26% ke resisten berikutnya di area 1670 sampai dengan 1600. Nah, itu untuk saham BRIS. Nah, bagaimana kalau kita lihat broker summary-nya hari ini diakumulasi oleh asing sekitar 2,6 M dan kita lihat mulai diakumulasi di sesi 2 ya. Di sesi 2 di jam 2 sampai jam setengah 3 ini sudah ada akumulasi yang cukup besar nih di saham BRIS. Terutama akumulasi dari broker BK ya, JP Morgan beli 3,2 M dan ada AI juga beli 2,2 M. Nah, kalau kita lihat di sini memang ada penjualan besar dari broker lokal OD dan CC ya, sekitar 3M dan 1,7M. Tapi ini bersifat netral karena kalau kita lihat memang tidak jauh berbeda antara net buy-nya dan net sell-nya gitu, masih sama-sama di range 3M dan 3M gitu. Jadi besok harus konfirmasi MA5 dulu baru teman-teman bisa technical buy untuk saham BRIS ini ya. Jadi harus dilihat dulu ada akumulasinya sudah oke, ada JP Morgan, tapi nanti harus dilihat dulu untuk break MA5 baru nanti ada sinyal buying-nya itu. Mungkin untuk malam ini bahasannya segini dulu. Semoga kita bisa cuan dari BBNI dan BRIS. Tapi kalau kita lihat memang sektor finance ini masih kendala ya, masih kenaikannya masih untuk yang blue chip ini masih tertahan oleh IHSG dan kita lihat juga memang faktor utamanya adalah saham BBRI dan saham BBCA yang masih hari ini pun masih dijual oleh asing. Terima kasih, jangan lupa subscribe Saham Sukses Berkah dan jangan lupa share, like dan komen di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.